Dalam diskusi tasawuf, siapa yang tak mengenal sosok Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili? Ya, beliau merupakan wali kutub pada zamannya dan merupakan pendiri tarekat Syadziliyah. Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili yang lahir pada tahun 593 Hijriah atau 1197 Masehi di desa Gumarah yang kini terkenal dengan nama kota Tojah, Maroko Utara, merupakan murid kesayangan Syekh Abdus Salam bin Masyisi sehingga ia mencapai derajat wali kutub. Seorang wali kutub, seperti Syekh Asy-Syadzili, sudah barang tentu dianugerahi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Menurut akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa para wali memiliki keistimewaan atau kemuliaan atau karomah di dunia adalah suatu kenyataan yang hak. Berikut ini adalah karomah-karomah Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili seperti yang diceritakan di dalam kitab Jami'ul Karomatil Aulia, karya Al-Alama Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani. Suatu ketika Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili menerangkan sebuah arti zuhud dalam sebuah majelis rutin pengajiannya, sementara ada pengikut yang hadir dengan pakaian yang jelek dan kumal, sehingga terbersit ucapan dalam hati si fakir miskin itu, pakaian Syekh Abul Hasan bagus dan rapi, bagaimana mungkin berbicara tentang zuhud dari dunia? Namun tiba-tiba Syekh Abul Hasan menoleh kepada si fakir miskin itu seakan mengetahui apa yang dikatakan dalam hati si fakir miskin itu seraya berkata, "Kamu bukanlah orang yang zuhud, pakaian yang kamu kenakan ada unsur kesenangan duniawi, karena kamu menggunakan pakaian-pakaian itu dengan tujuan menarik orang di sekitarmu, agar terkesan dirimu orang fakir dan sehingga disangka sebagai wali Allah. Berbeda dengan aku yang memakai pakaian bagus dan rapi, maka orang-orang pasti beranggapan bahwa aku ini orang yang kaya raya dan tentu bukan orang zuhud, juga bukan wali Allah." Pitutur Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili sungguh menggetarkan hati jamaah yang fakir miskin tersebut dan maka seketika itu pula si fakir miskin berdiri dan mendekati Syekh Abul Hasan lalu berkata, "Wallahi, memang saya berkata begitu, bahwa saya orang yang zuhud akan tetapi semua itu hanya di dalam hati saja, maka sekarang saya bertaubat kepada Allah dan maafkanlah saya wahai guru." Mendengar pengakuan si fakir tersebut, Syekh Abul Hasan terharu kemudian ia memberikan kepadanya sebuah pakaian yang bagus dan baru. Lalu Syekh Abul Hasan mendoakannya, "Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu melalui hati orang-orang pilihan dan semoga hidupmu penuh barokah serta husnul khotimah di akhir hayatmu." Adapun kemuliaan lain Syekh Abul Hasan yaitu menurut suatu riwayat bahwa Nabi Khidir pernah datang kepada Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili untuk menetapkan wilayatul adzimah kepada beliau yaitu menjadi seorang wali Allah yang memiliki kedudukan tinggi di saat beliau menginjak usia 6 tahun. Ini juga merupakan kemuliaan beliau yaitu Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili diberikan keanugerahan oleh Allah selalu menjumpai turunnya Lailatul Qadar semenjak usia balik hingga wafatnya, seperti yang diterangkan dalam kitab Kasiful Asrar li Tanwirul Afkar karya Syekh Mustafa bin Muhyiddin Asy-Syadzili. Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili bertutur, "Apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Ahad maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29 bulan Ramadan. Dan apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Senin maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21 bulan Ramadan. Kemudian apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Selasa maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 bulan Ramadan. Apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Rabu maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-19 bulan Ramadan. Serta apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Kamis maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25 bulan Ramadan. Apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Jumat maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-17 bulan Ramadan. Apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Sabtu maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23 bulan Ramadan." Itulah beberapa karomah atau kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu an. Dan semoga Allah meridhoi beliau dan kita semua senantiasa dianugerahi perlindungannya dan pertolongannya amin ya robbal alamin.